Hasil pertandingan Sassuolo versus Juventus. Juventus berhasil mengalahkan Sassuolo 1-2 dalam lanjutan Liga Italia. Kemenangan ini didapatkan setelah Bianconeri tertinggal lebih dulu. Sassuolo versus Juventus berlangsung di Stadion Mapei Selasa dini hari. Naro Verdi mampu memimpin duluan lewat Giacomo Raspadori sebelum diimbangi oleh Paulo Dybala jelang turun minum. Sassuolo sebetulnya tampil sangat merepotkan Juventus. Di saat asik menekan, Sassuolo malah kebobolan lewat gol Moise Kean yang membuat Juventus menang 2-1. Kemenangan ini membuat Juventus mengoleksi 66 poin di posisi keempat klasemen Liga Italia. Sedangkan Sassuolo ada di urutan ke-10 dengan 46 poin. Antonio Rudiger sepakat pindah ke Real Madrid. Antonio Rudiger dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Real Madrid mulai musim 2022-2023 nanti. Belum ada kontrak yang diteken, tetapi secara verbal Rudiger setuju dengan kontrak yang ditawarkan oleh Madrid. Masa depan Rudiger menjadi spekulasi sejak awal musim 2021-2022 lalu. Rudiger menolak tawaran kontrak baru dari Chelsea. Situasi makin seru ketika bursa transfer Januari 2022 dibuka. Nama Antonio Rudiger sempat dikaitkan dengan Barcelona. Sejak Januari 2022 lalu, bek asal Jerman itu memang sudah didekati klub asal Katalan. Tapi Rudiger belakangan justru cenderung pindah ke Real Madrid. Merujuk pada laporan Fabrizio Romano, secara verbal Rudiger dan Real Madrid sudah saling sepakat. Belum ada kontrak yang diteken, Rudiger dan Real Madrid masih melakukan negosiasi terkait detail finansial. Kedatangan Rudiger ini tidak akan mengubah komposisi pemain belakang Real Madrid yang sudah ada. Posisi David Alaba dan Nacho Fernandes sudah pasti tidak tersentuh. Sementara Eder Militao akan mendapatkan kontrak baru. Rudiger akan membuat Madrid punya komposisi lini belakang yang solid. Musim depan Ancelotti bakal punya pilihan yang lebih banyak untuk menyusun komposisi di belakang. Ancelotti bisa memainkan 3 bek dengan Rudiger, Alaba, dan Militao musim depan nanti. PSG segera pecat Mauricio Pochettino bakal pindah ke Real Madrid. Ada kabar hangat datang dari Prancis. PSG dikabarkan akan memecat manajer mereka bernama Mauricio Pochettino dalam waktu dekat ini. Pochettino sendiri pertama kali menangani PSG di tahun 2021 kemarin. Ia menggantikan Thomas Tuchel yang dipecat manajemen PSG. Meski ia berhasil membawa Les Parisiens menjuarai Liga 1, ini disebabkan Pochettino dinilai gagal total di UCL. Karena PSG yang seharusnya jadi tim unggulan malah tersingkir di babak 16 besar. Belum lagi Pochettino dilaporkan punya relasi yang kurang baik dengan Leonardo selaku direktur klub, itulah mengapa ia bakal dipecat. Menurut gosip yang beredar, Pochettino kemungkinan besar akan pindah ke Spanyol. Awalnya ia dilaporkan akan menjadi manajer baru Manchester United. Namun Setan Merah telah mengumumkan bahwa mereka lebih memilih untuk mempekerjakan Erik ten Hag. Namun Pochettino sendiri dilaporkan akan kembali ke Spanyol. Ia menjadi kandidat manajer Real Madrid yang baru setelah Florentino Perez digosipkan ingin berpisah dengan Carlo Ancelotti. Botman segera jadi rekrutan pertama Milan di musim panas 2022. Bek Lille Sven Botman tampaknya akan segera menjadi rekrutan pertama AC Milan pada musim panas 2022. Milan sudah memburu bek tengah baru pada musim dingin 2022 kemarin. Mulanya mereka ingin memboyong bek tersebut pada bulan Januari 2022 menyusul cederanya Simon Kjaer. Beberapa nama masuk daftar incaran Milan. Rossoneri akhirnya memutuskan untuk mendatangkan Botman. Namun Milan gagal memboyong Botman pada bulan Januari 2022 kemarin. Mereka pun berencana untuk mengangkutnya pada musim panas mendatang. Kini ada kabar bagus bagi fans AC Milan. Sven Botman disebut segera jadi rekrutan pertama Rossoneri pada musim panas 2022 mendatang. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Calcio Mercato bernama Dani Longo. Ia mengklaim bahwa Botman sudah sepakat menerima kontrak 4 tahun di San Siro. Gajinya cukup besar, ia akan mendapatkan bayaran 4 juta euro per musimnya.
Milan dan Lille juga hampir mencapai kata sepakat soal besaran nilai transfer Botman. Secara prinsip keduanya sepakat dengan harga 30 juta euro. Lewandowski ke Barcelona, Bayern Munchen targetkan striker Raul Jimenez. Striker Wolverhampton bernama Raul Jimenez dilaporkan menjadi target klub raksasa Jerman Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas ini. Seperti dilansir dari El Futbolero, Bayern telah mengidentifikasi pengganti Lewandowski yang akan meninggalkan Bavaria dan Jimenez masuk daftar tersebut. Lewi dikabarkan terpincut untuk pindah ke Barcelona. Bomber asal Polandia itu habis kontrak di Bayern akhir musim depan. Adapun Jimenez telah menjadi sensasi di Molineux sejak didatangkan dari Benfica, yang diawali dengan status pinjaman pada 2018 silam. Jelang musim pertama, Wolves kembali ke Liga Premier Inggris. Meskipun baru mencetak 6 gol di Liga musim ini, striker berusia 30 tahun itu masih jadi pemain depan terbaiknya Wolves. Kualitas Jimenez di depan gawang terbilang menurun sejak mengalami cedera kepala serius. Pada musim 2019-2020, ia mencetak 27 gol dalam 55 laga dan 17 diantaranya di Liga Primer. Tampil oke bareng Wolves, tetap tidak ada jaminan bagi Jimenez untuk main reguler di Bayern asuhan Julian Nagelsmann. Maklum, ia diplot menggantikan Bomber dengan rekor 342 gol dan 71 assist dalam 342 pertandingan. Beralih ke berita lokal, berkelana dari Thailand, Yanto Basna dikontrak 2 tahun oleh Bayangkara FC. Seperti yang diketahui, Yanto Basna sebelumnya memperkuat beberapa tim di Liga Thailand. Tercatat, pemain 27 tahun ini pernah membela tim Sukhothai FC, Konkan FC, dan terakhir di PT Parchuap FC. Namun kontrak Basna habis pada awal tahun ini. Yanto Basna sebelumnya dikabarkan jadi incaran klub Persib Bandung dan Bali United. Kabar terbaru, Yanto Basna resmi merapat ke Bayangkara FC. Kabar ini disampaikan oleh Chief Operating Officer Bayangkara FC bernama Sudar Maji. Dia menegaskan jika Basna mendapatkan kontrak hingga 2 tahun bersama tim The Guardian. Sudar Maji menjelaskan Yanto Basna akan bergabung dengan tim pada bulan Mei mendatang. Tepatnya saat Bayangkara FC menggelar latihan perdana. Jersey Cristiano Ronaldo milik Martinez dibeli Atta Halilintar. Jersey Cristiano Ronaldo milik Martinez dibeli oleh YouTuber kondang bernama Atta Halilintar. Jersey Manchester United musim 2004-2005 itu sebelumnya dilelang Martinez untuk membantu pembangunan sebuah pesantren di Aceh. Sebagaimana diketahui, Martinez merupakan korban bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004 silam. Ronaldo yang menonton rekaman Martinez bertahan dari terjangan air bah dengan mengenakan jersey Portugal langsung mendatangi Aceh untuk bertemu dengannya. Setelah pertemuan itu, Ronaldo menjadikan Martinez sebagai anak angkatnya. Kini Martinez sudah beranjak dewasa dan kerap aktif berkegiatan sosial di Aceh. Terbaru, Martinez melelang jersey bertanda tangan Ronaldo untuk membantu pembangunan pesantren. Beruntungnya, jersey tersebut jatuh ke tangan salah satu YouTuber ternama di Indonesia. Kabarnya jersey tersebut dibeli Atta Halilintar dengan nominal ratusan juta rupiah. Tentu saja catatan sejarah itulah yang membuat jersey tersebut sangatlah spesial bagi siapapun yang mendapatkannya. Oleh sebab itu, Atta tentu sangat beruntung bisa mendapatkan jersey spesial tersebut. Ramai rumah kick, abaikan panggilan timnas Indonesia, PSSI siap tanggung jawab. Pemain sayap Persipura Jayapura bernama Ramai Rumakik sempat disebut telah mengabaikan panggilan untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U23 yang digelar di Jakarta dan Korea Selatan. Hingga Sintayong geram dan mencoretnya. PSSI pun sempat tidak mendapatkan kabar dari adik Kevin Rumakik tersebut. Namun kini diinformasikan bahwa Ramai sedang berada di Papua dan mengalami cedera. PSSI pun membuat pernyataan bahwa mereka siap membantu pengobatan Ramai. Iriawan menyatakan bahwa Ramai diharapkan masih bisa ambil bagian pada SEA Games 2021 Mei menanti yang akan dilaksanakan di Vietnam. Meski pada beberapa waktu lalu, Sintayong sudah menyebut bahwa Ramai tidak bisa ikut dan dicoret dari timnas U23.
Resmi, Borneo FC lepas Boaz Solosa. Seperti diketahui, jika Borneo FC resmi melepas Boaz Solosa untuk skuad Liga 1 musim depan. Bahkan tidak hanya Boaz, tapi Borneo pada hari Senin kemarin melepas 3 pemain sekaligus. Mereka adalah Safruddin Tahar, Francisco Torres, dan Boaz Solosa. Terkait kepindahan Boaz, ada beberapa syarat yang diajukan kepada manajemen. COO Borneo FC yaitu Ponerio Astaman menjelaskan sudah melakukan komunikasi dengan mantan penyerang timnas Indonesia tersebut. Namun ada satu syarat yang tidak bisa dikabulkan oleh manajemen. Syarat tersebut adalah untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Hal ini yang tidak bisa dijanjikan oleh manajemen. Semua keputusan teknis harus sesuai persetujuan pelatih Milomir Celsija. Ponerio menjelaskan jika akhirnya kedua pihak melakukan perundingan, hasilnya diambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.